Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Ngapak Badi akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Genis Pambayun, dengan NIM 1031324031. Dan selanjutnya rekan saya, Nana Meladiasti dengan NIM 1031324000003. dan dengan saya, Humaira Nurhamida, dengan NIM 1031324038. Dengan saya, Kendayani Ilma Madani, dengan NIM 103132430008. Selanjutnya akan langsung masuk kepada presentasi kelompok kami, yang akan dimulai oleh Saudari Humaira. Oke, untuk minggu pertama ada pengantar interaksi manusia dan komputer. Untuk kegiatannya itu mempelajari evolusi perangkat interaksi dari kartu kunciat, keyboard, mouse, hingga perangkat berbasis sensor gerak. Untuk pokok pembahasannya itu ada awal interaksi manusia, mesin melalui kartu kunciat, perkembangan keyboard, munculnya perangkat penunjuk seperti trackball dan mouse, evolusi perangkat kontrol permainan, lalu ada peralihan menuju interaksi alami berbasis gerakan dan suara. Lalu untuk capaian hasilnya itu IMK mempelajari cara manusia berinteraksi dengan komputer, perkembangan IMK dipengaruhi oleh kebutuhan efisiensi dan kenyamanan pengguna, awal interaksi menggunakan kartu kunciat, perangkat input berkembang dari keyboard, muncul perangkat petunjuk seperti trackball dan mouse, perkembangan interaksi lewat joystick dan controller game, teknologi IMK beralih ke interaksi alami, lalu yang terakhir tujuan IMK adalah membuat sistem lebih mudah, efektif, dan intuitif. Lalu untuk minggu kedua itu ada USD dan pemahaman pengguna. Untuk kegiatannya yaitu mempelajari konsep user centered design USD, lalu ada mengkaji tahapan proses desain user interface atau UI. Lalu untuk capaian hasilnya yaitu memahami peran USD dalam perancangan antarmuka, mengetahui tahapan desain UI dari analisis pengguna hingga pengujian, lalu ada mampu menentukan langkah termudah, tersulit, dan paling mendasar dalam mendesain UI. Lalu ada week 3 yaitu memahami pengguna. Untuk kegiatannya itu memahami kebutuhan dan permasalahan user, mengidentifikasi tujuan penggunaan portal S1 Sains Data. Lalu untuk pokok bahasanya itu mengidentifikasi masalah navigasi dan akses informasi, penentuan target user, seperti mahasiswa dan dosen, analisis konteks penggunaan internal dan eksternal, lalu kita survei ke 5 mahasiswa aktif dan penyusunan personal. Untuk capaian hasilnya yaitu masalah utama pada navigasi dan keterjangkauan informasi penting belum mudah ditemukan dan diperolehnya insight user sebagai dasar perbaikan UI atau UX. Untuk minggu keempat itu ada tujuan sistem website Prodi S1 Sains Data bertujuan untuk menyajikan informasi lengkap mengenai Prodi Sains Data, lalu memberikan memberikan akses informasi bagi mahasiswa, calon mahasiswa maupun masyarakat umum. Website ini juga akan memudahkan pencarian dokumen, berita, dan data akademik Prodi Sains Data. Lalu untuk requirement system dan mental model pengguna itu melalui input ada klik menu navigasi, permintaan halaman dari browser pengguna. Untuk outputnya itu tampilan informasi sesuai dengan menu yang dipilih, konten berupa teks, gambar, dan lain-lain. Untuk mental model penggunanya itu pandangan user mengenai website, portal informasi akademik terpusat. Untuk ekspektasi usernya ada navigasi sederhana dan intuitif, informasi mudah ditemukan, tampilan konsisten dan nyaman digunakan. Untuk poin-poin pengguna dan insight-nya yaitu navigasi membingungkan, informasi tidak diperbarui secara cepat, tampilan halaman berita kurang menarik, tidak ada notifikasi otomatis. Insight hasil analisisnya yaitu navigasi harus lebih sederhana, notifikasi otomatis, dan warna dan layout harus konsisten dan menarik. Saya kembalikan ke Gendis. Selanjutnya ada week 5. Di bagian ini kami mulai merancang mockup website dan menentukan struktur tampilan utama. Ada Windows dan justifikasi desain UI. Window yang digunakan ada main window, navigation, content, dan dialog window. Justifikasi desain UI, di sini pemilihan penggunaan sidebar bertujuan buat navigasi lebih mudah diakses dan tidak perlu scroll panjang. Warna utama yang digunakan adalah orange dan putih, tipografi yang digunakan adalah inter, layout yang digunakan adalah grid-based dan simetris. Lanjut, ada prinsip desain yang diterapkan, di mana kita menerapkan prinsip konsistensi warna, icon, dan font, keterbacaan teks yang baik, keseimbangan visual antara teks dan gambar, serta user-friendly untuk pengguna baru. Lanjut. Selanjutnya ke week 6. Di week 6, kita membahas tentang perangkat interaksi dan perbaikan UI control. Perangkat input ada mouse atau trackpad dan keyboard. Perangkat outputnya ada layar laptop atau PC. Tujuannya navigasi menjadi lebih akurat dan informasi mudah dibaca. Untuk perbaikan UI controlnya, sidebar dibuat lebih slim, penempatan tombol download PDF diperjelas, penambahan language switch, dan breadcrumb dipertahankan dan diperjelas. Next. Next ada week 7, analisis desain teks dan pesan, serta feedback, guidance, dan assistance. Next. Desain teks dan pesan, menu navigasi menggunakan kata yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tombol unduh PDF menjelaskan fungsi dengan jelas. Judul halaman dibuat singkat dan sesuai isi halaman, breadcrumb membantu pengguna mengetahui posisi halaman, dan progress bar menunjukkan proses unduhan sedang berjalan. Next. Ada feedback, asisten, dan guidance. Untuk progress bar berfungsi sebagai tanda bahwa sistem merespon aksi pengguna. Menu hubungi kami membantu pengguna saat membutuhkan informasi, ikon lokasi dan alamat kampus memudahkan pengguna mengetahui lokasi, dan semua elemen dibuat agar pengguna tidak bingung saat menggunakan website. Next. Next ada minggu ke-10, analisis internasionalisasi, aksesibilitas, dan desain visual. Next.
Untuk internasionalisasi dan aksesabilitas, website menyediakan pilihan bahasa Indonesia dan Inggris. Fitur ini memudahkan pengguna dari luar negeri untuk memahami bahasa yang mereka pilih. Desain memperhatikan pengguna dengan gangguan penglihatan, warna dan tampilan dibuat agar mudah dibaca. Next. Ikon grafis dan warna, ikon menggunakan simbol yang umum dan mudah dikenali, ukuran ikon dibuat seragam agar terlihat rapi, gambar digunakan untuk mendukung isi dan informasi, dan warna memiliki kontras tinggi agar teks terlihat jelas. Untuk week 11 dan seterusnya akan dijelaskan oleh Saudari Maila. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu di minggu 11. Yang mungkin bisa di-next. Oke, jadi di minggu 11 ini itu, fokus kegiatannya itu adalah yang pertama, penyusunan dan pengorganisasian layout website. Yang kedua, ada pembuatan mockup desain website for research data. Nah, untuk aktivitas utamanya sendiri itu, kita itu menentukan visual hierarchy yang terdiri dari judul, konten, dan CTA, atau tombol call to action. Selanjutnya adalah menerapkan prinsip gestalt yang terdiri dari proximity, similarity, continuity, dan closure. Selanjutnya adalah menyesuaikan layout agar navigasi lebih mudah dipahami. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu, tampilan website rapi dan konsisten, informasi utama mudah ditemukan, dan alur baca pengguna menjadi lebih jelas. Next. Nah, selanjutnya ada minggu 12. Jadi di minggu 12 ini tuh kita tuh menggunakan metode System Usability Scale atau SUS, dan di sini tuh kita menggunakan 10 pertanyaan dengan skala Likert. Nah, untuk respondennya sendiri itu adalah 16 orang yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, untuk hasil pengujiannya itu, yang pertama untuk skor SUS-nya itu adalah 61,0. Nah, untuk kategorinya itu adalah kategori oke. Nah, untuk kesimpulan week 2 ini adalah website kita itu cukup baik digunakan, namun masih perlu peningkatan pada beberapa aspek usability. Selanjutnya ada di minggu 13. Jadi di minggu 13 ini kita tuh menggunakan metode pengujian dengan pengujian langsung menggunakan Google Meet, dan user itu mencoba prototipe website kita. Nah, teks yang diuji itu berupa mencari informasi prodi, mendownload kurikulum, pergantian bahasa, dan melihat kerjasama dan prestasi, dan akses ke Instagram HMSD, dan mengakses video profil. Untuk hasil dan feedbacknya sendiri yaitu website itu mudah digunakan dan informatif. Kendala utamanya itu adalah pada fitur download kurikulum dan beberapa saran terkait ukuran font dan informasi HMSD yang kurang lengkap. Nah, untuk next step-nya itu kita memperbaiki fitur download dan penyempurnaan UI berdasarkan feedback pengguna. Nah, untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator yaitu Benis. Oke, untuk presentasi dari week awal sampai week terakhir sudah selesai. Lanjut ke prototipe dan pengujian yang akan dijelaskan oleh Saudari Ken Raya. Oke, di sini kita akan melakukan penjelasan mengenai prototyping. Oke, di sini untuk yang pertama ada mengenai jadi user bisa mengetahui apa saja informasi dari Prodi Science Data dapat diperoleh di bagian home. Lalu next step-nya yaitu kita bisa mendownload file kurikulum juga melalui kita klik rencana akademik lalu ke daftar kurikulum. Ini kita bisa klik saja, langsung klik. Nanti otomatis ada notifikasi untuk mendownload. Next itu kita akan melakukan pergantian bahasa. Di sini kita menyediakan tombol untuk button untuk pergantian bahasa. Kita klik button untuk bendera ini, nanti langsung berubah maka website akan otomatis berubah langsung ke dalam bahasa Inggris. Jadi ini memudahkan untuk mahasiswa atau masyarakat dari luar Indonesia atau luar negeri bisa mengakses website kita. Nah, untuk kembalinya bisa klik saja button bendera ini. Lalu selanjutnya ada melihat mitra kerjasama. Itu sebenarnya bisa diakses akses di sini. Namun untuk lebih detailnya bisa diklik di bagian kerjasama. Lalu di sini kita sudah bisa melihat detail-detailnya apa saja bentuk kerjasama dari Prodi Science Data dengan industri lain. Lalu next-nya ada melihat prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa sebenarnya juga bisa dilihat di beranda, tapi kalau kalian ingin lebih detailnya, klik di prestasi lainnya. Kita bisa klik di award mahasiswa, kita baca selengkapnya, lalu bisa diklik saja beritanya. Di sini nanti kalian bisa langsung membaca detail dari berita yang sudah ada di homepage. Terus next-nya ada melihat informasi mengenai himpunan mahasiswa Sains Data. Jadi di bagian mahasiswa, di bagian himpunan mahasiswa Sains Data, maka nanti ketika kita klik baca selengkapnya, dia akan langsung diarahkan ke Instagram himpunan mahasiswa Sains Data. Jadi memudahkan untuk mahasiswa bisa mencari informasi mengenai himpunan mahasiswa Sains Data dan langsung satu kali klik bisa langsung menuju ke Instagram himpunan mahasiswa Sains Data. Lalu next ada mengenai melihat video profil Sains Data, itu kita bisa klik di home, itu di bagian sini ada informasi sekilas tentang Sains Data. Jadi nanti ketika kita akan melihat lebih lanjut atau lebih detailnya bisa diklik di tonton selengkapnya. Nantinya langsung diarahkan ke YouTube yang berisi mengenai profil Sains Data. Lalu saya akan menjelaskan mengenai penjelasan pengujian. Untuk pengujian, kemarin kita sudah melakukan pengujian langsung melalui Google Meet, yang mana kita melakukan ke sebanyak 16 mahasiswa,
sebanyak 16 responden dan itu terdiri dari mahasiswa serta masyarakat umum dan melakukan survei text level severity. Itu ada kita menyebarkan G-form, lalu nanti kita untuk pengujian prototypingnya ada 7, yaitu ada mencari informasi tentang program studi sains data, mendownload file kurikulum, melakukan pergantian bahasa, melihat mitra kerjasama, melihat prestasi mahasiswa, melihat informasi mengenai himpunan mahasiswa sains data, dan melihat profil sains data. Jadi nanti untuk masing-masing pengujian itu kita akan sebarkan G-form, itu akan dinilai oleh user dari rentang 1 sampai 100. Mungkin next step dari pengujian kami adalah disesuaikan dengan feedback dan saran yang diberikan oleh partisipan, seperti memperbaiki desain dan fitur. Paling banyak untuk feedback dan sarannya itu mengenai download kurikulum MBKM. Pada saat tidak, biasanya tetap merespon untuk mendownload. Dari feedback tersebut, langkah selanjutnya adalah yaitu kami akan mempertimbangkan semua feedback dan saran yang masuk untuk memperbaiki website prodi kita. Mungkin dari saya cukup. Saya serahkan lagi ke moderator, silakan. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah presentasi. Kami dari kelompok Ngapak Bedi, sekian atas presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.